Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu,
yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yosua 2. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini menceritakan bagaimana Yosua mengutus 2 pengintai ke Jeriko sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama kita lihat adalah pengutusan 2 pengintai di ayat 1. Yosua mengutus 2 orang untuk menyelidiki tanah, khususnya kota Jeriko. Mereka kemudian masuk ke rumah seorang perempuan bernama Rahab yang berprofesi sebagai pelacur dan bermalam di sana. Yang kedua, Rahab melindungi pengintai di ayat 2-7. Raja Yeriko mendengar ada orang Israel yang masuk ke kota, lalu mengutus orang untuk menangkap mereka. Namun Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu di atap rumahnya dan mengatakan bahwa mereka sudah pergi. Yang ketiga, pengakuan iman Rahab di ayat 8-13. Rahab mengaku kepada pengintai bahwa ia tahu Tuhan telah memberikan negeri itu kepada Israel. Ia mendengar bagaimana Tuhan membela Laut Teberau dan mengalahkan raja-raja di seberang sungai Yordan. Karena itu, ia memohon belas kasihan agar keluarganya diselamatkan ketika Israel menyerang Jeriko. Yang keempat, perjanjian Rahab dengan pengintai di ayat 14-21. Para pengintai berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya asal ia mengikat tali kermiji di jendela rumahnya sebagai tanda. Semua yang berada di dalam rumah itu akan selamat. Rahab setuju dan menolong mereka keluar dari kota itu. Yang kelima, pengintai kembali kepada Yosua di ayat 22-24. Kedua pengintai kembali dengan selamat dan memberi laporan kepada Yosua bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke tangan Israel sebab penduduknya sangat takut. Melalui kisah Rahab ini, kita belajar bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja, bahkan orang yang dianggap rendah oleh manusia untuk melaksanakan rencana yang besar. Iman yang sederhana tetapi tulus mampu menyelamatkan, tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga keluarganya. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Asal kita mau percaya dan taat, Tuhan sanggup menjadikan kita alat berkat bagi banyak orang. Sebab bagi Tuhan tidak ada orang yang terlalu hina untuk diselamatkan, dan tidak ada keadaan yang terlalu gelap untuk diterangi oleh kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.